design ya. Dan ini kaitannya dengan klasifikasi. Oke, jadi ada penelitian yang sifatnya deskriptif ya, di mana penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan ya situasi ataupun kasus-kasus yang terkait dengan penelitian kita. Ini bisa berkaitan dengan rancangan teori ya, berbasis teori yang dibuat untuk mengumpulkan, menganalisa, dan juga mempresentasikan ya data-data yang telah dikoleksi. Ini juga membolehkan ya peneliti untuk menyediakan insight terkait dengan bagaimana dan juga kenapa ya suatu penelitian itu dikerjakan ya, hasilnya itu bagaimana. Nah, descriptive design itu akan membantu yang lain untuk memahami secara lebih baik kebutuhan-kebutuhan pada penelitian. Jika problem statement-nya tidak jelas ya atau tidak bisa kita spesifikkan, maka lebih baik kita melakukan exploratory research. Ya, ini saran ya, daripada deskriptif kita move to another one, yaitu exploratory. Kemudian ada juga experimental research ya. Ini dibuat ya untuk mendapatkan pemahaman tentang hubungan ya antara sebab dan akibat pada situasi tertentu. Dan ini terkait dengan bagaimana kita mengobserve ya ataupun melihat ya, menilai impact yang disebabkan oleh suatu independent variable kepada dependent variable. Jadi bagaimana impact ya dari variabel merdeka ke variabel terikat. Contohnya misalnya kita memonitor pengaruh dari harga ya pada customer satisfaction atau pada loyalitas kepada brand. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini highly practical research method yang berkontribusi kepada menyelesaikan masalah. Kemudian ini juga bisa terkait dengan establish, ini sama ya penjelasannya. Nah, jadi intinya di experimental research itu kita berusaha untuk melihat ya hubungan. Ya, jadi kita melakukan eksperimen, kita mengumpulkan datanya, kemudian kita lihat gimana nih keterkaitannya, ada nggak penjelasannya. Oke, berikutnya correlational research ya. Ini terkait dengan teknik penelitian non eksperimental ya yang membantu peneliti untuk establish ya relationship antara dua atau lebih. Nah, bedanya dengan eksperimental ya dalam korelasional ini tidak terlalu mengindahkan kontrol ya, sementara dalam eksperimental ini sangat memperhatikan kontrol ya, bagaimana kita mengontrol suatu hal sehingga yang dibahas di sana bukan hanya sekedar keterkaitan ya positif dan negatif dari suatu independent variable, tapi juga signifikansinya ya, berapa sih jaraknya ya, berapa sih kekuatannya, berapa sih nilainya. Ya, sementara dalam correlational research kita berusaha untuk menemukan keterkaitan saja, ya. Walaupun bisa saja tidak ada hubungannya, ya. Contoh misalnya saya bisa mengatakan berkorelasi ya antara makannya es krim ya di musim panas dengan tingkat kejahatan yang terjadi di musim panas. Ya bisa saja saya katakan ada korelasinya, ada keterkaitannya. Tetapi dia tidak berupa kausalitas, ya, tidak berupa sebab akibat. Nah, ini yang membedakan dengan eksperimental. Eksperimental berusaha untuk menjadikan variabel-variabel yang dilihat itu dalam situasi yang terkontrol, sehingga terlihat irisannya, terlihat hubungannya. Ya. Nah, sementara dalam kasus korelasional bisa saja dia tidak saling berhubungan, tapi terjadi secara terikat ya, secara korelasi ya. Di mana ketika musim panas ya, mau tidak mau orang pasti akan makan es krim ya secara lebih banyak dibandingkan musim dingin. Jadi satu sisi, di sisi yang lain musim panas juga akan mempengaruhi tabiat ataupun perilaku orang sehingga ya kondisi-kondisi kejahatan menjadi lebih meningkat pada saat itu. Jadi ada keterikatan ini walaupun mungkin tidak langsung ya, ada moderating atau ada nanti variabel-variabel yang menjadikan ya dua variabel ini saling terkoneksi ya, tapi kita tahu saja ada korelasinya ya. Jadi korelasi tidak serta-merta berimplikasi kepada kausalitas atau sebab akibat. Sementara dalam eksperimen itu yang kita inginkan. Dan korelasional juga tidak serta-merta
mengindikasikan jarak gitu, berapa kekuatannya, tetapi lebih sederhana, hanya membahas tentang positif dan negatifnya, tidak signifikansinya. Kemudian ada juga penelitian yang sifatnya diagnostik ya. Di sini kita mau mengevaluasi ya sebab-sebab dari topik-topik yang spesifik ya. Kemudian metode ini membantu kita untuk mempelajari lebih lanjut ya, lebih banyak terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan troublesome situation itu muncul ya. Nah, desain ini punya three part ya. Pertama adalah inception kepada isunya, terus kemudian diagnosa isunya dan juga kemudian solusi isunya. Jadi kita ngebahas ke yang lebih spesifik ini ya, satu permasalahan, terus kemudian masalah itu kita lihat aspek-aspeknya ya, insepsinya bagaimana, diagnosanya bagaimana, solusinya bagaimana ya. Walaupun ini disebut diagnostic research, tapi kita harus ada tiga bagian ini. Nah, dalam insepsi kita berusaha untuk memasukkan ya aspek-aspek yang terkait dengan dengan penelitian tersebut, dengan masalah tersebut. Nah, di sini kemudian setelah kita jelajah, baru kita lihat diagnosanya menggunakan aspek-aspek tadi. Bagaimana aspek tadi mengatakan tentang masalah ini, bagaimana aspek yang lain mengatakan tentang masalah ini, dan seterusnya. Jadi kita berusaha melihat suatu masalah itu pada angle-angle ya, pada sudut-sudut lain ya, yang lebih banyak ya. Bisa 4 sudut, bisa 3 sudut, 5 sudut, 7 sudut, ya, 8 sudut, 9 sudut, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setelah kita ngelihat dari banyak hal, kita mendiagnosanya, ya, dalam banyak perspektif, baru kemudian kita melihat ya solusi yang bisa dimunculkan, sehingga bisa mengakomodasi semua sudut tadi ya. Tidak cenderung ke salah satu sudut atau salah satu perspektif. Kemudian ada juga ya explanatory research. Ini sebenarnya agak berbeda ya dengan exploratory research. Kalau explanatory research ini kaitannya dengan menggunakan ide-ide dari peneliti dan pemikirannya pada subjek tertentu untuk mengeksplor ya suatu teori yang terkait. Dan penelitian ini akan menjelaskan ya aspek-aspek yang tidak dieksplor terkait dengan subjek atau detail bagaimana apanya, bagian how-nya tadi sudah dijelaskan, ataupun why-nya, kenapa dari suatu pertanyaan. Jadi ini mirip dengan deskriptif, ya. Cuma bedanya explanatory ini menjelaskan aspek-aspek yang belum dibahas, atau yang luput dibahas, atau yang tidak terlihat pada saat penelitian terdahulu telah dilakukan. Jadi kita berusaha untuk menambah bagus atau menambah penjelasan tentang suatu penelitian terdahulu, suatu teori yang telah lampau. Ya. Sementara dalam deskriptif kita melihat penerapannya. Sementara ini lebih fokus kepada teori tersebut atau basisnya.